Dikasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah yang kedua, mari kita persiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian, satu hal yang kurindu, tinggal di dalam rumah Tuhan.
Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Mari kita siapkan hidup kita untuk menerima firman dan dituntun oleh Roh Kudus. Kita bernyanyi bersama, mendengarkan firman Tuhan dan berfellowship bersama. Dalam ibadah yang kedua ini kita memiliki tamu hamba Tuhan dari Gereja Sahabat, dari GKMI Kaliwungu, yaitu Bapak Pendeta Ferry Panjaitan. Silakan berdiri Pak Ferry. Mari kita beri tepuk tangan. Silakan duduk Pak. Terima kasih sudah hadir untuk melayani di tempat ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berikan salam kanan kiri. Salam kasih, salam damai. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Dengarlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat dan berkat-Nya, menyertai, memberkati ibadah yang kedua ini. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan. Siang ini, hanya karena anugerah Tuhan, kita boleh ada di tempat ini. Penyertaan Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, senantiasa mengikuti kehidupan kita. Biarlah pada pagi hari ini, kita mau lebih lagi. Kita mau menyembah Dia. Kita mau agungkan Dia, kita mau tinggikan Dia. Penyertaan-Mu segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Segalanya bagiku.
penyertaan Tuhan, kesegalannya buat kita, dan kehadiran itulah yang terutama dalam hidup kita. Katakan penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah
kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari jemaat dengan lebih sungguh-sungguh katakan anugerah-Mu Tuhan. Yes, amin, haleluya Tuhan. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Dan anugerah-Mu cukup buat kami Tuhan. Kami bersyukur, kami naikkan syukur kami kepada-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini, itu bukan karena kekuatan kami, tetapi semata-mata karena penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan, anugerah-Mu yang terus Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, saat pagi hari ini kami rindu Tuhan, untuk kami mau naikkan pujian syukur kami lewat pujian dan penyembahan kami kepada Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang layak untuk ditinggikan, Allah yang layak untuk diagungkan, Raja di atas segala raja. Sehingga kami boleh hanya mengandalkan Engkau saja dalam setiap kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami mau memulainya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita buat Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang luar biasa, Allah kita yang perkasa. Amin.
dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allah, ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allah, ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allah, ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu Allah, ku dahsyat. Haleluya, beri sorak-sorai buat dia. Amin. Saudaraku, biarlah kita tidak ragu akan kesetiaan Tuhan. Karena dia yang pegang hidup kita. Amin. Kita nyanyikan pujian ini. Biarlah hanya Kau Tuhan sumber kekuatanku. Amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, terkadang apa yang kita bayangkan dalam hidup kita itu tidak sesuai dengan realita yang ada. Tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Lalu akhirnya kita mulai putus asa. Kita mulai kecewa. Bahkan kita kecewa kepada Tuhan. Tetapi ketahuilah saudaraku, bahkan di akhir batas kekuatan kita, Tuhan selalu datang dengan kasih-Nya yang luar biasa. Kasih-Nya itulah yang menyentuh saudara dan saya. Oleh sebab itu saudaraku yang kasih Tuhan, percayalah bahwa sampai hari ini Tuhan sanggup menolong kita. Karena Dialah penolong yang setia. Amin. Kita nyanyikan pujian ini, penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku.
Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, hanya Engkau satu-satunya penolong yang setia dalam kehidupan kami. Tidak ada Allah lain, tidak ada kekuatan lain. Hanya Engkau. Oleh karena itu ya Bapa, puji-pujian telah kami kumandangkan. Kami telah meninggikan, memuliakan nama-Mu. Dan tibalah saatnya. Nyatakanlah firman-Mu. Kami haus dan lapar akan firman-Mu ya Tuhan. Sebab firman-Mu suluh dan terang bagi langkah dan kehidupan kami. Tidak ada yang lain ya Tuhan. Hanya firman-Mu satu-satunya. Biarlah Engkau menguasai ruangan ini. Engkau menguasai setiap hati pikiran kami yang ada dalam ruangan ini. Hamba-Mu juga, Tuhanlah yang menguasai agar apa yang keluar dari mulut hamba, isi hati Tuhan, kehendak Tuhan, bukanlah kehendak hamba. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, izinkan terlebih dahulu saya menyampaikan salam dari Majelis Jemaat dan juga Jemaat GKMI Kaliwungu Kudus. Ketika mendapatkan undangan ataupun pelayanan dari GIA Kudus ini, terus terang Bapak Ibu saudara-saudari kekasih Tuhan, majelis jemaat kami kaget. Kenapa kaget? Karena ini baru pertama kalinya kami mendapatkan undangan dari GIA Kudus. Ini awal yang baik. Awal yang baik, persekutuan yang baik. Oleh karenanya majelis dan juga jemaat kemarin berpesan kepada saya, Pak, sebelum menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sampaikan salam kami kepada Bapak Ibu, majelis, dan juga jemaat, semua yang hadir pada saat ibadah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak Ibu saudara-saudari kekasih Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama saat ini dari bacaan Mazmur 133. Mazmur 133, izinkan saya mempergunakan terjemahan baru yang kedua. Saya akan bacakan untuk kita sekalian demikian. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara berdiam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang berharga di atas kepala, meleleh ke janggut Harun, turun ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa rindu mendengar sabda kebenaran Tuhan. Kita renungkan, kita pergumulkan, dan kita lakukan dalam kehidupan kita hari demi hari. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Berpengharapan hidup dalam kerukunan. Ketika saya mendapatkan tema keluarga Kristen yang berpengharapan, saya cari, saya doakan Tuhan mau berkata apa kepada jemaat-Mu GIA Kudus.
Pengharapan yang seperti apa? Setelah saya bergumul beberapa minggu, saya mendapatkan teks ini, Mazmur 133, dan saya memberikan judulnya berpengharapan hidup dalam kerukunan. Tentu kita akan bertanya-tanya, apakah memang perihal kerukunan ini adalah sesuatu yang sangat sulit? Nanti kita akan lihat. Di awal-awal kita akan lihat pengharapan. Apa itu pengharapan? Pengharapan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap orang beriman. Sesuatu yang diharapkan. Jadi pengharapan itu kebutuhan mendasar bagi setiap orang beriman. Oleh karena itu kebutuhan mendasar, maka definisi yang saya coba cari dari berbagai sumber, pengharapan merupakan suatu proses penantian akan hal-hal yang akan terjadi nanti dalam kehidupan. Jadi masih masa penantian. Sesuatu yang dirindukan nantinya akan terjadi dalam kehidupannya. Kehidupan orang beriman tentunya. Setelah kita melihat pengharapan, tentu kita juga akan melihat yang dimaksud dengan berpengharapan itu yang seperti apa. Memang kata dasarnya adalah harapan, pengharapan, berpengharapan. Tibalah kita dalam posisi definisi berpengharapan. Berpengharapan adalah orang yang selalu percaya bahwa sesulit apapun persoalan yang dihadapinya. Saya ulangi sekali lagi. Orang yang berpengharapan atau berpengharapan merupakan orang yang selalu percaya bahwa sesulit apapun persoalan yang dihadapinya, pasti ada jalan keluarnya. Pasti ada jalan keluarnya. Kalau menggunakan kata pasti, maka sebagai orang beriman, ya dan amin. Oleh karenanya dalam kitab Roma pasal 15 ayat 13 pasti. Saya bacakan untuk kita sekalian. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kuasa Roh Kudus, kalau TB1 mengatakan kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kita lihat tadi, Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan. Sesulit apapun, jadi kesulitannya dikatakan dalam iman kamu berganti menjadi sukacita dan damai sejahtera. Inilah menariknya sebagai orang beriman. Bukan hanya sebuah kepastian bahwa sesulit apapun persoalan kehidupan yang kita hadapi ini, pasti ada jalan keluarnya. Bukan sekedar jalan keluarnya dikatakan tadi dalam kitab Roma pasal 15 ayat 13. Dikatakan bahwa sesulit atau kesulitan kita itu akan berubah dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Inilah indahnya kita sebagai orang beriman. Jadi tidak ada kata putus asa. Benar ya Bapak Ibu ya? Amin ya. Tidak ada kata putus asa sebagai orang beriman. Keluarga Kristen yang berpengharapan. Kita akan sampai kepada keluarga Kristen, keluarga nantinya. Setelah kita menelisik kata berpengharapan,
dan kepada siapa kita berpengharapan, mulailah kita masuk dalam kerukunan. Apa itu rukun? Saya gali, saya baca KBBI dan juga beberapa terjemahan. Rukun yaitu baik dan damai. Tidak bertengkar, bersatu hati, bersepakat. Pertanyaannya bagi kita, apakah ketika kita berbeda pandangan, berbeda pendapat itu dikatakan kita tidak rukun? Tentu tidak ya Bapak Ibu ya. Tetapi ketika kita mempertentangkan, saling mempertentangkan dan mempertahankan pendapat kita, sehingga tidak lagi ada jalan keluar, ada perselisihan, disitulah dikatakan tidak rukun. Jadi selama saya sama Pak Yonatan atau Pak Minggus berbeda pandangan, sah-sah saja. Tapi ketika perbedaan itu dijadikan alasan sehingga terjadinya perselisihan, disitulah tidak lagi ada kerukunan. Supaya kita semakin yakin tadi berpengharapan hidup dalam kerukunan, apakah rukun itu sesuatu yang sulit? Saya mengajak kita untuk melihat kondisi saat ini. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat kekasih Tuhan tentu tahu. Di PPT saya ini saya memaparkan beberapa peperangan yang terjadi saat ini. Yang pertama perang Israel dan Hamas. Yang kedua peperangan Israel dengan Lebanon. Ketiga Rusia dengan Ukraina. Itu perang antar negara. 3 teratas yang saya bacakan tadi. Sedangkan yang keempat ini pemerintahan Ethiopia, yaitu dengan kelompok pemberontak Front Pembebasan Rakyat Tigray di perbatasan Eritrea. Tadi 3 teratas antar negara, yang di bawah yang keempat ini mulai masuk di dalam antar atau di dalam sebuah negara yaitu Ethiopia. Kita sudah melihat tadi di beberapa negara dan masih banyak pertengkaran, perselisihan atau peperangan yang terjadi. Saya hanya memasukkan beberapa negara saja. Kita mau lihat sekarang di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar berita bagaimana pemerintahan kita, TNI kita, RI, Republik Indonesia dengan OPM, Organisasi Papua Merdeka. Terjadi di Indonesia, peperangan. Bahkan yang baru-baru ini ternyata TNI kita berhasil membebaskan pilot yang sudah lama disandera. Ternyata di Indonesia juga terjadi peperangan. Tidak adanya terjadi kekerukunan. Terjadi juga di Ambon dan Kalimantan. Konflik antar suku yang memakan banyak korban jiwa. Nah, yang dua ini terjadi di wilayah-wilayah, tetapi yang di bawahnya itu terjadi tawuran antar pelajar. Marak sekali terjadi sekarang ini tawuran antar pelajar. Pada tanggal 26 yang lalu saya membaca media massa di Brebes baru terjadi tawuran pelajar, 7 korban. Parah. Kalau di Jakarta kita sudah tidak asing lagi, kita mendengar dan sering mendengar. Bahkan saya sering mendengar dan melihat, menyaksikan sendiri
di televisi, pernah polisi mewawancarai, kenapa kamu ikut tawuran? Ikut-ikutan teman, senang saja. Loh, kamu sudah luka, sudah ada bacokan di tangan kananmu. Apa kamu nggak mau berhenti? Oh belum Pak, kan belum di tangan kiri saya Pak. Wow, luar biasa. Jadi antar pelajar pun, dan bahkan antar desa pun, melalui media televisi, media sosial, kita juga mendengar terjadi perselisihan, pertengkaran, bahkan memakan korban jiwa. Dari yang teratas negara-negara masuk ke Indonesia, sekarang kita mulai masuk di keluarga. Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan, saya melihat data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2024. Jadi inilah enaknya jadi hamba Tuhan. Dikasih kesempatan pelayanan, dikasih kesempatan untuk belajar. Saya mencari tahu informasi di tahun 2024 ini sudah terjadi kasus kekerasan berjumlah 18.618 kasus. 18.618 kasus. Korban laki-laki 4.040 orang. Kita lihat perbedaan yang sungguh mencolok. Korban perempuan, korban kekerasan 16.157 orang perempuan. Ternyata kerukunan antar daerah ini sesuatu yang tanda tanya. Ternyata bukan hanya di daerah, di negara saja, bahkan dalam kehidupan keluarga pun. Ternyata kerukunan itu sesuatu yang mahal. Masih di keluarga. Saya coba cari tahu di 3 tahun terakhir kemarin. Di tahun 2021 angka perceraian mencapai 447.743 kasus perceraian. Saya membaca ini terenyuh. Dan di tahun 2022 meningkat menjadi 516.344 kasus perceraian. Di tahun 2023 terjadi 463.654 kasus perceraian. Sebagai kesimpulannya, menurut data Badan Pusat Statistik, rata-rata sekitar 400.000 kasus perceraian di Indonesia per tahunnya. Apa enggak banyak itu Bapak Ibu? 400.000 kasus perceraian terjadi di Indonesia per tahunnya. Jika demikian, di mana kerukunan? Bahkan dalam lingkungan yang kecil sekalipun, di tempat di mana kita berada setiap hari, setiap saat kita bertumbuh, yaitu dalam keluarga. Ternyata
kerukunan itu sesuatu yang sulit. Sesuatu yang kita dambakan. Tapi saya percaya keluarga-keluarga Kristen, keluarga-keluarga orang percaya di GIA Kudus ini tidak ada ya. Ini terjadi di luaran sana saja ya, amin ya. Amin, ya amin ya Pak Yonatan ya. Kalau begini senang saya mendengar berita sukacita ini. Besok-besok kalau diundang lagi mau Pak Minggus. Tapi kalau saya dengar tadi, wah banyak Pak, aduh enggak lah. Daripada saya terbeban. Sulit. Oleh karena itu betul, tema firman Tuhan atau judul firman Tuhan hari ini berpengharapan hidup dalam kerukunan. Pengharapan itu hanya bisa kita tujukan kepada Tuhan. Seperti Roma 15 ayat 13 tadi. Sumber pengharapan adalah Allah sendiri. Oleh karenanya, cara yang pertama dan yang utama kita hidup rukun adalah hadirkan Tuhan. Hadirkan Tuhan, buka ruang hatimu, pikiranmu, rumahmu, keluargamu. Biarkan Allah hadir. Tapi jikalau engkau mengeraskan hatimu, mengeraskan pikiranmu, Allah tidak hadir dalam hidupmu. Omong kosong. Omong kosong. Saya melihat, saya membaca, mencari tahu beberapa catatan cara agar hidup rukun. Yang pertama adalah kesadaran pentingnya kerukunan. Lagi-lagi, ini para ahli mengatakan. Cara yang pertama dan yang utama agar hidup rukun, pertama kali adanya kesadaran dalam diri setiap orang. Pentingnya kerukunan. Oleh karena pentingnya adanya kesadaran pentingnya kerukunan, maka ia pun dengan penuh kesadaran menghadirkan Tuhan dalam kehidupannya. Yang kedua, cara agar kita bisa hidup rukun, yaitu saling menghormati dan menghargai. Jikalau Allah tidak ada, tidak hadir dalam kehidupan kita, maka omong kosong kita tidak akan pernah bisa menghormati, menghargai orang lain. Masing-masing kita ini ada ego, ada keinginan-keinginan. Yang kalau Allah tidak berkuasa dalam hidup kita, sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa mengalah. Tetapi kalau Allah telah kita hadirkan saling menghormati dan menghargai pun bisa kita jalankan. Yang ketiga, menjalin persatuan dan kesatuan. Yang keempat, menerapkan toleransi. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bersama. Dan yang terakhir, saling menolong. Semuanya ini Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan. Lagi-lagi saya tekankan, tidak mungkin. Tidak mungkin bisa kita lakukan. Kita saling menolong. Tidak mungkin kita bisa saling menolong kalau Allah tidak lagi hadir atau Allah tidak hadir dalam kehidupan kita. Bacaan kita tadi dalam kitab Mazmur, singkat saja 3 ayat saja.
dikatakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara berdiam bersama dengan rukun. Ada sebuah kesadaran menghadirkan Tuhan. Adanya sebuah kesadaran pemahaman bahwa baik dan indah apabila hidup rukun. Coba Bapak Ibu, kita bertanyalah dalam diri kita saat ini. Bagaimana kalau situasi kondisi rumah kita panas terus, mencekam terus. Apakah anak-anak kita berani berbicara, Bapak Ibu? Apakah mereka berani terbuka dengan kita orang tuanya? Jangankan terbuka pergumulan hidupnya, terbuka mau makan apapun, mau melakukan apapun, pasti anak-anak kita akan terbeban. Tetapi menarik, melalui kebenaran firman Tuhan saat ini, adanya kesadaran menghadirkan Kristus. Yang kedua, adanya kesadaran bahwa hidup rukun itu baik dan indah. Dengan adanya kesadaran ini, maka kita menempuh langkah-langkah yang sudah kita sebutkan sebelumnya ini. Dan yang ketiga, firman Tuhan juga mengatakan bahwa kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Bukan hanya berkat, tapi kehidupan untuk selama-lamanya. Hal ketiga inilah yang harus juga ada dalam kehidupan kita, orang beriman, orang percaya. Kita harus punya pemahaman bahwa ketika kita menghadirkan Allah, ketika kita hidup rukun, dikatakan Allah akan memerintahkan berkat. Bukan hanya berkat-berkatnya, tapi juga kehidupan. Bahwa kita bisa bertumbuh. Bahwa anak-anak kita dari bayi sampai dia dewasa, dia bisa bertumbuh. Bukan hanya dia yang bertumbuh, kemudian akan beranak cucu. Inilah yang dimaksud oleh pemazmur. Ketika kerukunan itu ada, Tuhan Allah memerintahkan bukan hanya berkat-berkat, berkat kesehatan, berkat materi, kebahagiaan. Bukan hanya itu saja, tetapi kehidupan terus-menerus. Kita akan memperoleh keturunan yang diberkati tentunya. Hal terakhir yang perlu kita renungkan saat ini. Dikatakan bahwa seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Apa maksud ayat ini? Seperti minyak yang baik. Dan ada Harun. Nama Harun di situ. Ibu bapak jemaat pasti tahu siapa ini Harun. Harun adalah imam besar. Pribadi yang membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Oleh karenanya dikatakan seperti minyak yang berharga, minyak yang baik di atas kepala.
Minyak ini bukan minyak asal-asalan, minyak yang baik, minyak yang berharga. Karena minyak ini adalah minyak urapan. Yang artinya ketika seseorang diurapi melalui minyak itu, maka seseorang yang dilayakkan dan diurapi melalui minyak itu dikuduskan, dilayakkan untuk mengemban panggilannya. Dan biasanya minyak urapan itu untuk mengurapi menjadi raja, menjadi nabi, menjadi imam. Inilah maksudnya. Ketika kita berhasil menghadirkan kerukunan di dalam lingkungan masyarakat kita, di dalam lingkungan keluarga kita, Tuhan hadir. Maka berkat Tuhan itu seperti minyak yang berharga. Di dalam kerukunan itu kita menjadi kudus, kita dilayakkan untuk mengemban panggilan kita. Panggilan sebagai orang percaya. Jadi pantaslah kalau kehidupan seorang demi seorang yang tidak rukun, hidupnya ia berjalan begitu saja tanpa menghasilkan apa-apa. Yang awalnya Tuhan punya rencana atas panggilan terhadap dirinya. Karena ia tidak berhasil untuk menciptakan kehidupan yang rukun ini. Tidak diurapi. Maka dia bisa menjadi orang biasa-biasa saja. Dikatakan dari kepala meleleh ke janggut. Dari kepala meleleh ke janggut. Apa yang mau dikatakan di sini? Bahwa minyak urapan itu, yang melayakkan, yang menguduskan itu, berlimpah-limpah. Seluruh kehidupan, seluruh tubuh kita akan terurapi. Kita menjadi manusia baru. Jika kita sudah mendengarkan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan. Apakah masih ada di antara kita yang tidak mau menghadirkan kerukunan, yang tidak menginginkan untuk hidup rukun? Jikalau ada di antara kita yang sebelum datang ibadah ini bertengkar dengan suaminya, bertengkar dengan istrinya, bertengkar dengan anaknya, segeralah. Sebelum istrimu, walaupun istrimu yang salah, katakan, "Ma, aku minta maaf. Aku mengasihimu. Aku ingin kita hidup rukun." Dan yang terakhir dikatakan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Seperti embun gunung Hermon. Gunung Hermon ini adalah gunung yang tertinggi. Gunung yang lebih tinggi dari gunung-gunung Sion yang ada. Kita tahu bersama embun. Embun adalah mengandung air. Jadi Gunung Hermon itu biasanya ada esnya. Ketika matahari terbit, es itu mencair, turun. Air yang ada dari Gunung Hermon itu membasahi gunung-gunung Sion. Maka tanaman-tanaman apapun yang ada di sekitaran gunung-gunung Sion atau tanaman-tanaman apapun yang ada di bawah gunung-gunung Hermon ini akan terjadi pertumbuhan.
bukan hanya pertumbuhan, tapi keberlangsungan. Jadi jikalau kita menciptakan kerukunan di dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan masyarakat kita, di dalam kehidupan bergereja dan menggereja kita, maka kita akan memberikan dampak. Bukan hanya bagi diri kita sendiri, tapi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jikalau kita sebagai orang tua, maka kita akan memberkati anak-anak kita. Memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Memberikan kehidupan kepada mereka. Memberikan dampak positif kepada mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan, tidak ada kata lain. Agar tidak hanya slogan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Atau juga ada slogan, damai itu indah. Tapi realitanya tidak pernah tercipta. Biarlah kasus-kasus yang sudah kita lihat di awal tadi, cukuplah itu kasus-kasus yang terjadi di wilayah di luar kota Kudus. Mari saya mengajak, firman Tuhan saat ini mengajak kita menghadirkan kerukunan di Kabupaten Kudus ini. Mari kita menghadirkan kerukunan dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Ketika kita kalah, mengalah bukan berarti kita kalah. Kita mengalah untuk kebaikan. Agar apa? Agar Tuhan memerintahkan berkat-berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Dan nanti saya persilakan majelis untuk menutup dalam doa. Bersatu hati dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pagi dan siang hari ini. Kami rindu Tuhan ada Tuhan dalam kehidupan keluarga kami, di setiap kami Tuhan, setiap kami, di setiap keluarga yang hadir siang hari ini. Kami percaya Tuhan ketika Tuhan hadir, ada roh-Mu dalam setiap keluarga kami, maka itulah yang akan membuat keluarga kami akan rukun, akan boleh menikmati janji-janji Tuhan. Dan setiap keluarga kami punya pengharapan di dalam Tuhan. Terus makin kuatkan akan setiap kami Tuhan, untuk kami lebih makin percaya akan setiap janji Tuhan dalam kehidupan kami. Menteraikan Tuhan apa yang kami dengar, menjadi sesuatu yang baru dalam kehidupan kami, yang terus meneguhkan akan setiap kami dan keluarga kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, siang hari ini kita dikuatkan, dimotivasi untuk senantiasa menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam keluarga sehingga tercipta kerukunan, kedamaian yang didasari oleh kasih Kristus. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Ferry Panjaitan yang sudah bersedia menjadi saluran berkat melalui pelayanan firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita terima pada siang hari ini. Sebelum disampaikan beberapa hal yang menjadi penekanan warta jemaat, kami ingin menyambut apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya di tempat ini. Silakan bangkit berdiri untuk kami sambut. Ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya di tempat ini. Silakan, baik yang ada di balkon maupun di lantai 2,
Ada? Oke, kita berdoa terus untuk jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Menjelang dilaksanakannya acara home konser dalam rangka merayakan atau memperingati Hari Sumpah Pemuda, akan diadakan home konser di tempat ini bertajuk Kudus Bernyanyi dengan tema Bakti Bagi Negeri yang akan diadakan tanggal 28 Oktober. Berkaitan dengan acara tersebut akan diadakan doa dan puasa di Kamis pertama dan kedua, dimulai besok hari Kamis tanggal 3 Oktober jam 10 sampai jam 11 siang di lantai 1. Mari bergabung bersama kami, berdoa, berpuasa bersama untuk acara ini. Sekiranya acara ini benar-benar memberkati khususnya Kota Kudus dengan munculnya karunia-karunia talenta yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Dan dalam acara home konser nanti kita akan menyaksikan bersama partisipasi dari gereja-gereja Kudus, Kabupaten Kudus untuk perform, untuk menampilkan beberapa rangkaian acara, baik itu paduan suara, solo, permainan instrumentalia dan sebagainya. Sekali lagi dukung dalam doa untuk acara ini dan bergabung bersama kami dalam doa dan puasa hari Kamis pertama tanggal 3 Oktober dan 10 Oktober. Dan sekali lagi ditekankan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu membawa anak-anaknya untuk diberkati Tuhan dalam acara penyerahan anak, silakan memenuhi persyaratan yang ada dengan mengisi formulir yang disediakan oleh sekretariat. Kemudian hadir hari Minggu tanggal 10 November untuk membawa anak-anak saudara untuk diberkati oleh Tuhan. Kemudian akan diadakan penyerahan plakat penghargaan untuk Majelis Masa Bakti 2020 sampai tahun 2024 yang akan diadakan tanggal 6 Oktober 2024. Itu kebanyakan itu angkanya. Di ibadah raya pertama jam 6:30. Acara ini menjadi ungkapan rasa terima kasih kita kepada majelis yang sudah melayani, ambil bagian dalam pelayanan di tempat ini masa atau periode 2020-2024. Dukung dalam doa untuk acara ini. Kami menyampaikan selamat atas kelahiran anak Ezekiel Owen Jowaksel. Anak ini adalah anak kedua dari keluarga Bapak Yosef Cipta Nugraha dan Ibu Sela Natalia Nugraha. Kami menyampaikan selamat atas kelahiran putra Bapak Ibu Yosef. Kemudian berita duka telah pulang ke rumah Bapa di surga dalam damai sejahtera Kristus, saudari kita seiman Ibu Lewi Ruth Liliana atau Ibu Lim Lilian dalam usia 69 tahun, dipanggil Tuhan pada hari Minggu 22 September dan telah dimakamkan hari Rabu 25 September. Seluruh keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Kudus menyampaikan simpati yang mendalam, kiranya keluarga diberikan kekuatan penghiburan oleh Tuhan. Itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih untuk perhatian saudara. Sekarang kita akan bersama-sama berdoa untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang berulang tahun dari tanggal 23 sampai tanggal 29 September hari ini. Yang merasa berulang tahun silakan bangkit berdiri. Bapak Ibu Majelis akan melayani untuk memberikan kenang-kenangan kepada Bapak Ibu, dan Bapak Gembala akan mendoakan. Ada Yemima di atas, kemudian ada lagi yang di atas selain Mia. Oke, tidak ada? Ya, persilakan Bapak Gembala akan mendoakannya.
Puji Tuhan, mari kita lanjutkan ibadah kita di hari-hari ke depan. Jadilah saksi Kristus, hiduplah rukun satu sama lain. Di dalam keluarga kita menjadi kuat, punya pengharapan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kami dipanggil untuk hidup rukun, menjadi pembawa damai-Mu. Dan biarlah kami terus mewartakan Injil Kerajaan Allah melalui hidup kami yang bersaksi kasih Allah kepada semua orang. Terima kasih ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang telah mempersembahkan hidup mereka untuk datang bersama-sama memuliakan Engkau dan membawa persembahan. Sucikan, kuduskan persembahan yang ada dan berkatilah anak-anak-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun. Engkau telah menambahkan 1 tahun di dalam hidup mereka. Berilah mereka hikmat, kekuatan, masa depan, dan berkat-berkat jasmani dan rohani. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit, penyakit, sembuhkanlah mereka. Dan yang masih bergumul, Tuhan hibur, Tuhan kuatkan. Kepada para lansia juga, Tuhan kuatkanlah iman mereka dan Engkau Roh Kudus yang memberikan penghiburan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk kota ini, berkati kota kami, lindungi, jaga, jauhkan dari segala hal-hal yang tidak baik. Tuhan, stabilitas sosial, stabilitas ekonomi, keamanan. Bahkan kami berdoa supaya bupati yang akan dipilih nanti sesuai dengan perkenanan hati Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah yang baru. Engkau memberkati ya Tuhan, supaya Indonesia boleh semakin adil, sejahtera, makmur, rakyatnya diberkati. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berdoa untuk perdamaian dunia. Kami berdoa supaya bangsa-bangsa yang berkecamuk perang, Tuhan, mereka boleh sadar, insaf bahwa mereka harus mencintai perdamaian. Kami juga berdoa untuk di masyarakat kami, di kota-kota yang ada di mana ada mulai bermunculan tawuran, perkelahian antar pelajar. Kami berdoa supaya Engkau memberikan hikmat kepada orang tua yang ada, sekolah-sekolah, pergaulan-pergaulan yang baik di antara mereka. Ya Tuhan, supaya kekacauan sosial ini boleh diatasi dengan sebaik-baiknya. Terima kasih ya Tuhan, kami menjadi pembawa damai Tuhan di mana saja kami berada. Mari kita berdoa bersama-sama doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Sekarang setelah engkau berbuat bakti kepada Tuhan Allah, lanjutkanlah perjalanan hidupmu dan terimalah berkat dari Allah Trinitas yang Maha Agung, suci dan mulia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Berkuasa